Rekan media, selamat malam. Puji syukur bahwa hari ini persidangan baik terdakwa Nikita Mirzani maupun Ismail telah terlaksana dengan baik. Walaupun tadi ada sedikit permasalahan, tapi kita yakin semua dapat diselesaikan dengan baik. Dan menyangkut hari ini, ada 3 saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Pertama adalah Dr. Oki, kedua adalah Sheila Sokiyah, ketiga dari pihak laboratorium. Dan dari ketiga saksi ini, kita mendapat penjelasan yang lebih baik dan lebih jelas arahnya kemana. Bahwa pemerasan tahap demi tahap telah kelihatan hasilnya. Silakan untuk selanjutnya. Ya, jadi tadi sudah diperiksa ya. Dr. Oki diperiksa. Awalnya sih ceritanya agak mengikuti settingan mereka. Dikatakan bahwa ini adalah endorsement, ya. Tapi pada saat hakim bertanya kepada Dr. Oki, apakah Dr. Oki punya produk yang di-endorse atau Nikita menjadi brand ambassador-nya, dijawab ada. Tapi itu pakai perjanjian, ya. Ada perjanjiannya. Untuk Dr. Reza nggak ada perjanjiannya. Jadi jelas bahwa perkataan brand ambassador maupun endorsement itu adalah tidak betul, ya. Itu tidak betul karena tidak ada perjanjian. Ibarat kita minjam uang ke bank aja 10 juta, itu ada perjanjiannya, materannya bisa sampai 10. Masa uang 4M tidak ada sama sekali tertulisnya, itu suatu hal yang lucu, ya. Kemudian juga tadi terungkap bahwa aktor intelektualnya ini adalah Nikita, ya. Di situ terlihat bahwa Nikita mengatakan ke Oki, yang penting aku dapat uangnya, yang penting rumahku lunas, ya. Berarti semua ini adalah aktor intelektualnya adalah Nikita. Pelaksana langsung adalah Mail. Mail ini melaksanakan tugasnya dengan bimbingan Dr. Oki, di mana Reza mengatakan kepada Nikita mengatakan kepada Mail, pakai nama gua, ya. Makanya Mail berani pakai nama Nikita. Kemudian Nikita mengatakan kepada Oki, dedinya Bems tolong diajari Mail, ya. Makanya Mail pintar berkata-kata untuk mendapatkan uang 4M ini, ya. Kalau Mail pribadi itu tidak mampu lah untuk mendapatkan uang 4M. Kalau dia mampu, nggak mungkin jadi anak buah Nikita lah, jadi pengusaha juga, ya. Tapi diajari oleh Dr. Oki sehingga dia mampu, ya. Dan kemudian tadi juga kita sangat senang sekali bahwa penjelasan daripada Sheila Sokiyah itu identik dengan penjelasan daripada Dr. Oki, bahwa Sheila Sokiyah ini juga seperti itu, ya. Aktor intelektualnya itu adalah Nikita Mirzani, ya. Pelaksana langsungnya adalah Mail, ya. Pembimbing Mail ini tetap juga Dr. Oki. Jadi semuanya ini adalah permainan mereka bertiga. Satu aktor intelektual yang menikmati uangnya, satu pelaksana tugas untuk menghubungi Dr. Reza, satu yang membimbing Mail supaya jadi pintar untuk mendapatkan uang, ya. Itu lagi. Jadi kalau memang kita lihat tadi kesaksian Sheila Sokiyah tadi bahwa ini sebenarnya seperti pemerasan berantai. Jadi bukan hanya Dr. Reza yang diperas, ini juga diperas, hanya tidak dilaporkan. Dr. Reza melaporkan ke polisi. Jadi ini ada rangkaiannya. Jadi memang kami istilahkan itu pemerasan berantai. Jadi Dr. Reza yang memulainya, dan satu demi satu nanti akan kelihatan. Pertama, Sheila Sokiyah sudah menyatakan bahwa dia dikenakan biaya 350 juta. Ya, dari angka-angka yang sudah ditetapkan hanya turun ke bawah sampai 350 juta. Untuk travel lain produk, ya. Ya, dan alangkah anehnya memang sidang hari ini saya sebenarnya agak prihatin dengan kondisi terdakwa ini. Karena penasihat hukum itu bukan membahas pokok permasalahan, tapi dia membahas yang tidak terlibat langsung dengan pokok permasalahan.
dikatakan pemerasan. Pemerasan itu adalah adanya ancaman. Ancamannya bentuk apa? Psikologis, nama baik, meluntus, abu-abu, bahkan akhirnya kredibilitas Dr. Reja hancur katanya. Penipu lah. Penipu. Jadi psikologisnya dihajar. Makanya akibat daripada tekanan-tekanan, makanya diserahkanlah uang 4M ini. Memang awalnya 5M diminta, tapi karena sesuai kemampuan yang ada, dia hanya berikan 4M. Ini dikatakan oleh pihak di kita kesepakatan dari mana kesepakatan demikian? Diancam, ditekan, dihancurkan kredibilitasnya, kok dibilang kesepakatan? Ini jelas bahwa ini pemerasan. Itu mungkin ibu kami jelaskan. Dan bahkan tadi kita lihat bagaimana arogansinya terdakwa kita ini. Dia bentak-bentak hakim. Bahkan tadi setelah sidang ditutup, dia tidak mau kembali ke Pondok Bambu. Dia ngotot mau di pengadilan. Ini apa sebenarnya yang dilakukannya ini sih? Ini persidangan. Ya kita bersyukur jaksa penuntut umum tadi cukup bijak, tidak memaksa langsung, tapi dibujuk, bahkan hampir setengah jam. Dibujuk, akhirnya mau juga kembali ke Pondok Bambu. Itu yang bisa kami sampaikan. Dan itu bukan suatu kehebatan itu. PH-nya harusnya mengajari bahwa terdakwa itu jangan melawan sama hakim, ya, jangan bentak hakim, jangan seperti tadi bertingkah. Itu jadi nilai jelek di hakim, ya. Kasihan nanti kitanya hukumannya tadinya lebih ringan bisa jadi berat, ya. Usia PH-nya ini ngajarin lah, harus bantu terdakwanya. Kasihan kita dibuat seperti itu, ya. Kemudian masih ada pertanyaan? Ya, yang katanya produknya Reza Gladys tidak lulus BPOM. Iya, itu makanya saya bilang. Dari awal kan ini permasalahannya dikatakan bahwa yang dijelek-jelekan itu kan produk, ya, itu doktif betul. Tapi untuk Nikita yang jelek-jelekan itu bukan produk. Kalau produknya yang dijelekkan, yang terbalik juga Nikita menjelekkan. 1 juta juga tidak akan dikasih sama oleh Dr. Reja. Kalau produk yang dijelekkan, 1 juta juga nggak akan dikasih. Tapi karena pribadinya Dr. Reja ikut anak-anaknya malu di sekolah, ya makanya sampai dia kasih 4M itu. Kemudian minggu lalu juga itu Nikita sama Reja itu ribut soal glowing booster cell, ya itu juga ribut. Nikita mengatakan itu produk, Reja mengatakan itu treatment. Ya, saya jelaskan begini, glowing booster cell adalah treatment. Gampangnya saya jelaskan, kalau ini kita pergi cewek-cewek biasanya, kalau kita pergi ke salon itu cream bath, ya cream bath itu namanya treatment. Samponya mau pakai sampo apa, silahkan pilih, ya silahkan pilih samponya. Yang dilakukan oleh salon hanya treatment, melakukan cream bath. Glowing booster cell juga hanya treatment. Produk yang dipakai adalah, ya apa tadi, Rebes Skin, ya produk yang dipakai adalah Rebes Skin. Rebes Skin ini izin edarnya berlaku, BPOM sama izin edarnya berlaku sampai Februari 2025, ya dicabut Rebes Skin ini November 2024, ya. Dr. Reja melakukan glowing booster skin menggunakan Rebes Skin ini terakhir Mei 2024. Jadi sebelum dicabut, Dr. Reja sudah menghentikan glowing booster cell untuk menggunakan Rebes Skin, ya karena kurang banyak peminatnya, bukan karena BPOM, banyak peminatnya, ya. Jadi treatment ini tidak pernah ada BPOM-nya. Sama dengan tadi yang melakukan cream bath juga tidak ada BPOM-nya. Yang ada BPOM-nya adalah produk. Rebes Skin-nya ada BPOM-nya, ada izin edarnya, berlaku sampai Februari 2025. Ya, jadi kalau dibilang glowing booster cell tidak ada BPOM-nya, pasti tidak ada. Itu bukan produk, itu adalah treatment. Makanya kemarin Dr. Reja mengatakan treatment, kitanya nggak bingung. Apa treatment? Jangan ngerti treatment. Treatment itu seperti itu, ya. Kalau kita cream bath itu treatment. Samponya terserah pakai apa, ya. Bang, berarti dengan apa yang diposting di
Instagram resmi BPOM itu adalah kesalahan dari BPOM yang tidak mengerti perbedaan produk sama treatment. Ya, jadi tidak dipahami bahwa glowing booster cell ini treatment. Bahasa sederhananya maka saya bilang cream bath. Kalau cream bath kan semua paham kan? Kalau saya bilang glowing booster cell itu treatment, so ini bikin glowing, muka itu dibikin glowing gitu loh. Bahan untuk membuat glowingnya apa? Rebes Skin. Ya, bahannya produknya Rebes Skin. Itu produk daripada perusahaan lain, bukan Reja punya, bukan Glatisa punya. Ya, itu bahannya. Sama dengan tadi kalau cream bath, sampo-nya terserah lu pilih apa. Ya, jadi dia juga begitu. Dia hanya melakukan treatmentnya, menkinclongkan muka ini supaya glowing. Bahannya yang biasa dipakai Rebes Skin. Ya, itu produk lain, itu ada izin edarnya kalau Rebes Skin-nya. Jadi mereka salah paham, dikira kita juga kemarin salah minggu lalu salah paham juga. Dibilang glowing booster cell itu adalah produk, bukan ya? Mungkin akan dilakukan oleh Reza Gladys ketika ini kan yang tadi Abang bilang ini kan statementnya apa? Itu adalah treatment bukan produk. Apa yang mau dilakukan? Mungkin Nanti kami akan coba bicara bahwa tim kami pihak Kuasa Hukum Reza Gladys akan membahas bersama apa sikap kami selanjutnya. Karena ada beberapa poin yang kami akan bahas. Satu, menyangkut masalah keterangan saksi Dr. Oki. Ini juga akan kami bahas. Apa langkah selanjutnya yang akan kami tindak lanjutin. Termasuk menyangkut masalah apa yang diputuskan oleh BPOM ini. Kami akan bahas. Jadi nanti akan kami bahas bersama dulu dengan tim kami bersama, dengan pihak klien kami juga. Apa langkah-langkah selanjutnya mungkin nanti kami akan sampaikan. Bang, tapi kan dipermasalahkan bahwa Rebes Skin-nya itu ya, Rebes Skin-nya itu yang tidak ada izin edarnya mungkin Bang. Bukan. Tadi yang dia katakan, memang saya sudah baca di media. Di BPOM-nya juga sudah ada. Iya, yang tidak ada itu izin BPOM untuk glowing booster cell. Karena glowing booster cell ini dikirain produk. Ya memang nggak ada izin BPOM-nya itu nggak ada. Sampai kapan juga nggak ada. Itu bukan produk. Yang dapat izin dari BPOM itu adalah produk. Produk yang digunakan Dr. Reja untuk glowing booster cell ini adalah Rebes Skin. Ya, jadi itu ada izinnya loh sampai Februari 2025. Ada izinnya Rebes Skin itu ada. Ya. Lagi tambahan ya udah. Kalau tadi yang menarik keterangan dari saksi Dr. Oki ya, bagaimana dia seolah-olah meyakinkan tidak ada sangkut pautnya dengan masalah pembayaran uang minimal 4 miliar. Padahal dari cat-cat yang sudah disampaikannya, jaksa juga membuktikan ternyata ada hubungan hukum antara Dr. Oki dengan Reja dan dengan Nikita. Sehingga tadi terbuka bahwa cat itulah jalan masuk antara kita akan menyampaikan permintaan uang kepada Reja. Nah ini jadi jasa benar-benar jeli membongkar masalah kasus dengan pertanyaan berulang-ulang, dan penasihat hukumnya juga menganggap apa yang diberita acara itu tadi berbeda dengan apa yang diterangkan. Padahal sifat keterangan yang dibacakan, sifat keterangan yang dijelaskan dalam persidangan itu yang menjadi pegangan hakim, bukan berita acara. Berita acara hanya mendampingi arah dari pertanyaan-pertanyaan yang akan dilakukan. Apalagi tadi sempat ya dalam penyebutan Dr. Oki itu menyampaikan bahwa produk itu ilegal katanya. Dia bukan orang ahli yang bisa menyatakan, dia dokter. Dokter mengetahui tentang apa yang menjadi bahan atau menjadi resep. Tapi kalau dalamnya itu nyatakan produk dari Reja itu legal, itu sangat bahaya, itu sangat bahaya. Maka kita nanti coba kompromi dengan tim. Hal-hal seperti ini, apa kita mengambil sikap seperti apa dengan pernyataan-pernyataan yang kontra sekali dilakukan, membahayakan dan merugikan, utamanya merugikan pikiran. Itu mungkin yang Bang, tambahan. tadi mungkin juga menarik ya Bang, pas persidangan kalau Nikita Mirzani ingin mengungkap adanya rekaman suara itu. Ya, rekaman yang dia pegang itu akan diungkapkan. Satu, kita garis bawahi ya, persidangan itu ada mekanismenya. Sebelum sampai kita menyampaikan sesuatu, itu adalah mekanisme persidangan. Jaksa akan membuktikan segala apa yang menjadi perbuatan. Nah, kalau seorang terdakwa melakukan bukti sehingga nyatakan ada rekaman,
Kalau kami bilang itu tidak ada sama sekali. Itu tidak benar sama sekali. Berarti bisa dibilang kalau pihak Dr. Reza Gladys membantah telah melakukan dugaan suap kepada hakim dan jaksa ya Bang? Tidak membantah, tidak melakukan, tidak menyatakan apapun. Itu kan pembuktian dari dia kan di luar konteks persidangan. Ya media itu sendiri apa yang menyatakan seperti apa namanya ada rekaman. Ya ini kami juga nanti ingin tahu hal-hal apa yang disampaikan seperti itu membahayakan kepada penyiaran atau penyampaian yang tidak benar, merugikan diri sendiri. Dapat kami pastikan bahwa apa yang mau disampaikan itu tidak ada pada Tidak benar. Dr. Reza. Kami pastikan itu. Berarti rekaman suara itu akal-akalan dari Akal-akalan bisa aja karena tipikal dia kita lihat bagaimana arogansi, sombong, angkuh, bahkan hakim dibentak. Di mana di persidangan hakim dibentak-bentak? Puluhan tahun kami jadi advokat, baru kali ini kami lihat hakim dibentak-bentak. Bang, berarti jadi kerugian sendiri buat kita ya Bang? Sangat-sangat. Iya. Dengan keangkuhan, arogansi, kesombongan itu akan merugikan dia sendiri. Makanya harusnya penasihat hukumnya mengingatkan kliennya ini, jangan arogansi, jangan sombong, tunduk di bawah pimpinan daripada yang mulia hakim majelis. Jadi nggak bisa main-main di persidangan ini. Ini bukan sinetron, bukan mau panggung yang mau diadakan suatu hal-hal yang luar biasa. Jangan. Tidak ada kaitan dengan opini publik, tidak ada kaitan dukungan massa, tapi di sini adalah fakta-fakta dan bukti-bukti hukum. Itu yang ditonjol. Tapi bisa dibilang menjadi keuntungan sendiri buat pihak Reza Gladys dengan Nikmir. Bahwa pihak Reza Gladys sudah yakin ini akan dihukum dan ini akan bersalah. Kalau kami tidak ada keyakinan, kami tidak akan laporkan ini ke polisi. Tapi dengan aksinya di dalam menjadi keuntungan tersendiri juga nggak sih Bang? Ya sangat memberatkan dia sendiri, ini resikonya sama dia. Karena kita sebenarnya dari awal kami ingatkan sudah, berulang kami melalui media ini berulang kali kami katakan, kasihan sebenarnya melihat terdakwa ini. Dia punya anak 3 yang butuh bimbingan anaknya ini supaya dibimbing kebutuhan hidupnya. Tapi dengan keangkuhannya, ya terimalah bagiannya nanti. Bagaimana putusan hakim yang kita akan dengar nanti selanjutnya. Oke, misalnya kalau terbukti rekaman bukan terakhir Bang, rekaman itu bukan itu rekaman akal-akalan kita Mirzani tadi aku bilang kan. Kalau misalnya terbukti Kami itu tidak- rekaman dari keluarga, saya belum selesai. Rekaman dari keluarga Reza Gladys. Seperti apa Bang? Kami juga tidak tahu apa rekamannya. Kami coba lihat nanti memang ada tidak ini. Intinya dia mengatakan dalam isi rekaman itu polisi sudah diamankan. Begini, jadi semua itu ada jalur hukumnya ya. Kalau kami membantah juga, kami kan nggak tahu apa isinya, ya kami nggak tahu apa isinya. Tapi semua itu ada jalur hukum. Semua hal-hal yang salah silakan masuk ke jalur hukum. Nanti ada bagian-bagian jalur hukum yang akan menentukan seperti apa ke depannya. Ya, kalau kami nggak bisa mengambil kesimpulan karena kami bukan jalur kami bukan di situ. Ya. Oke, siap. Makasih Bang. Rebeskin tadi kan udah habis izin edarnya di Februari 2025 Bang. Ya. Tapi treatmentnya masih terus berjalan Bang. Gimana Bang? Treatment